Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di hari ketiga pembimbingan teknis pembuatan aksi nyata yang lolos validasi dan menulis cerita praktik baik dari aksi nyata yang telah dibuat serta bukti dukung lainnya pada pengelolaan kinerja di PMM tahun 2024. Dengan pemateri hebat kita Ibu Dwi Setiawati SSI dari SMP Negeri 1 Sukodono Lumajang, tim bergema, guru penggerak Angkatan 5, CPP Angkatan 10, NSBPB Angkatan 1, Wardah Inspring Teacher 2023. Malam hari ini kita akan membahas apa coba? Cerita praktik baik format STAR dan ATAP. Nah, STAR itu apa? ATAP itu apa? Kita tanya ke Bunda Dwi. Silakan Bunda Dwi. Halo Bunda Dwi. Bunda Dwi-nya kemana ya? Kita panggil dulu. Bunda Dwi, halo. Waduh. Bunda Dwi, halo. Bunda Dwi kemana ya? Apa lagi bikin kopi? Bikin susu? Bikin teh? Ah, kemana ya Bapak Ibu? Bunda Dwi-nya udah ada sih, tapi belum ada suara. Bunda Dwi, halo. Bunda Dwi. Bapak Ibu izin aku telepon Bunda Dwi dulu ya sebentar. Oke, kita panggil lagi. Halo Bunda Dwi. Bunda Dwi, halo. Iya. Ya, silakan Bunda. Tadi aku udah buka, terus aku bilang format STAR dan ATAP itu apa, nanti kita tanya ke Bunda Dwi. Silakan Bunda. Ini Pak Muklisnya ada langsung ya? Pak Muklisnya lagi cari makan, beliau lapar. Oh Nanti iya. dia gabung. Ya, nggak apa-apa Bunda, kita berdua dulu. Oke. Silakan Bunda. Nah, Bunda Ya. nanti kasih tahu ya, STAR itu apa, ATAP itu apa. Hmm. Gitu ya. Oke, Bu Umi ini ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kemarin kita sudah membuat aksi nyata ya. Nah, ini ada aksi nyata yang sekiranya bisa menjadi praktik baik karena berhasil atau tepat guna. Itu nanti bisa masuk ke dalam RHK-nya apa itu? Pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu di sini nanti kita sebagai penulis ide praktik ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. PDF saya nggak bisa dibuka ini, nggak tahu kenapa jadi saya lewat apa itu. Kelihatan Bun, kelihatan. Ya. Bu Dewi. Ini Bapak Ibu ya. Jadi RHK-nya untuk penulis praktik baik ini di PMM nilainya itu 12 poin Bapak Ibu ya. Kalau penelaahnya itu 6 poin. Bapak Ibu ini saya kutip dari PMM ya. Kalau PMM praktik baik itu yang simbolnya ini Bapak Ibu ya. Kayak lampu ini ya, kayak lampunya Thomas Alva Edison. Nah, praktik baik itu merupakan konten yang ada di PMM ya. Isinya adalah praktik nyata dan yang berhasil ya. Praktik nyata itu makanya saya bilang dari aksi nyata ya, aksi nyata dan yang berhasil dilakukan oleh guru pengawas kepala sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian Bapak Ibu di sini ada persyaratannya ya untuk menjadi penulis praktek baik di sana guru, pengawas atau kepala sekolah. Kemudian praktek baiknya itu berdasarkan pengalaman sendiri. Kemudian praktek baiknya nanti sesuai dengan topik yang ditentukan. Nah, jadi tiap kohort ya, kohort atau pelatihan batch-batch itu ya,
itu punya tema-tema tersendiri, Bapak Ibu. Jadi ada baiknya kita itu sering-sering melakukan aksi nyata supaya kalau misalnya ada kohort, kita sudah punya stok banyak praktik baik yang sudah kita lakukan. Kemudian di situ yang persyaratan nomor 4 ini bila lolos ya. Jadi Bapak Ibu mengisi formulir. Formulirnya nanti formulir pendaftaran nanti ada semacam tulisan esai ya, esai ringkas, kemudian juga mengupload apa ya esai awal ya terkait praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu nanti itu akan diseleksi. Kalau lolos ya itu bisa mengikuti kegiatan pelatihan. Jadwalnya belum ada sih Mas Ian, Bapak Ibu. Di tahun ini cohort yang ke-12. Kemudian Bapak Ibu, manfaatnya kita menulis praktek baik ya. Ini kesempatan terbit ya, kalau dulu kesempatan terbit, kalau sekarang RHK pengembangan kompetensi senilai 12 poin. Kemudian menjadi inspirasi di platform mengajar. Jadi Bapak Ibu kalau kontennya sangat luar biasa, foto profilnya Ibu bisa jadi di halaman berandanya PMM. Kemudian kalau Bapak Ibu sering membuat praktek baik, Ibu bisa menjadi guru dengan konten unggulan atau rekomendasi jempolan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melatih kemampuan menulis dengan ini praktek ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sana nanti ada grup kalau kita sudah diseleksi oleh tim PMM ya, kayak saya ini di Jalan Penelaah Aksi Nyata itu ada grupnya, nanti alumninya pasti akan terus berkomunikasi Bapak Ibu, jadi itu akan membangun jejaring kita dalam berkolaborasi ya. Kita dapat teman yang baik, kemudian bisa bertukar pikiran ya terkait dengan pembelajaran atau yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu di sini ya, nah, ini Bapak Ibu ya, kalau kita sudah melakukan aksi nyata ya, contoh-contohnya ya, kalau misalnya kita bicara tentang literasi, numerasi, aksi nyatanya bisa kita lakukan kan ya. Kemudian asesmen, kemudian iklim keamanan sekolah, itu apa saja? Bisa mulai dari intoleransi, kemudian perundungan, ini ya, ada sendiri malah perundungan ya, kemudian inklusivitas, kemudian kesetaraan gender, kemudian melibatkan orang tua, orientasi semester baru, ini biasanya terkait PPDB yang menyenangkan atau MPLS-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian layanan BK, kemudian refleksi guru, jadi tulisannya Bapak Ibu guru yang kemarin itu bisa kalau menarik bisa dimasukkan ke dalam topik praktik baik. Ini ya Bapak Ibu ya, topik-topiknya terkait dengan praktik baik. Kemudian Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu sudah menjadi penulis ide praktik baik nanti akan seperti ini. Nah, di PMM-nya nanti kalau kita ngecek ya, ini misalnya literasi numerasi, ini ada Bapak namanya ini. Nah, ini ya. Profilnya ini orang Kaltara. Ya, Bapak Ibu ya, ini biodata penulis. Kemudian ini seperti ini juga. Ini kebetulan teman satu apa itu penggerak bergema ya, Pak Jamal ya. Ini penulis praktik baik di sini. Ini berada di daerah 3T. Jadi Bapak Ibu, walaupun di tempat Bapak Ibu itu tidak ada IT yang apa itu istilahnya yang memenuhi apa itu untuk pembelajaran, Bapak Ibu bisa berkreasi dengan ide-ide yang out of the box. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ini Bapak Ibu, profil kurator ya, itu nilainya 6 poin ya. Nah, ini bisa ini ada tulisannya sahabat rumah teknologi, praktisi mengajar. Jadi beliaunya ini memiliki pengalaman terkait dengan penulisan praktek baik. Ya, profil kurator ini adalah dulunya apa itu penulis praktek baik. Penulis praktek baik yang sudah lolos, sudah ikut pelatihan, cerita praktek baiknya sudah terbit di PMM, nanti ada seleksi lagi untuk penelaah, penelaah cerita praktek baik. Kemudian Bapak Ibu, ciri khasnya kalau ide praktek baik yang terbit di PMM
itu di sini ada tulisannya cerita praktek Bapak Ibu. Ya, jadi bukan yang bukti karya, tetapi yang cerita praktik. Itu bedanya. Kemudian sekarang ini yang terkait dengan siapanya Bapak Ibu ya, siapa orangnya. Ya. Sekarang kita akan ke apanya. Harus tahu how, kemudian what sama who. Paling tidak tahu itu ya Bapak Ibu ya. Kalau when-nya itu nanti kalau cerita praktik baiknya itu dibuka. Kemudian Bapak Ibu ini ya, konsepnya Bapak Ibu, kalau praktik baik itu adalah praktik nyata yang berhasil, ya tadi sudah saya sampaikan, ini itu kemudian sifatnya Bapak Ibu ya, bisa ditiru oleh orang lain secara apa itu setelah membaca ya certaknya, kemudian menginspirasi, kemudian dapat diduplikasi secara massal, kemudian juga memiliki dampak. Kemudian bukan lagi bersifat teori ya Bapak Ibu ya, karena ini merupakan praktek atau pengalaman nyata. Kalau dulu kita menulis best practice itu kita masih ada dasar teori, tinjauan pustaka dan lain sebagainya. Kalau di cerita praktek baik ini murni cerita Bapak Ibu, ceritanya penulis, tapi berdasarkan hasil pengalaman. Kemudian cerita praktik ini ya, ini adalah hasil yang menggambarkan dalam konteks dan situasi tertentu ya. Konteks dan situasi tertentu itu maksudnya konteksnya itu misalnya literasi, konteksnya itu refleksi, konteksnya itu asesmen, konteksnya itu misalnya perundungan. Kemudian situasinya kapan? Situasinya kapan terkait dengan tempat dan waktu. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di situ kalau misalnya praktek itu didukung dengan data keberhasilan, kemudian dilakukan secara kontinu, itu bisa menjadi artikel atau jurnal. Jadi nanti praktek baik berbasis ilmiah, Bapak Ibu. Kemudian ya, kemudian yang kedua, praktik baik itu adalah integrasi antara kebijaksanaan profesional dengan pengambilan keputusan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita itu menjadi guru yang profesional, kita harus bisa memutuskan mana yang benar dengan azas kebajikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian keputusannya itu harus ada terkait dengan pengajaran dan ada buktinya. Bukti. Itu Bapak Ibu ya. Ini menurut White Trust. Kemudian nah ini Bapak Ibu praktik baik ya, sudah ada, sudah dilakukan efektivitas tinggi ya, efektif dan disepakati secara luas. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya ya, manfaat praktik baik itu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah membantu mengidentifikasi dan mengganti praktek-praktek yang buruk. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekarang kan pembelajarannya kan berpusat pada murid, bukan lagi berpusat pada guru. Jadi dengan adanya praktik-praktik baik ini ya, berarti nanti praktek yang kurang baik itu akan digantikan oleh yang sudah baik ini. Kemudian Bapak Ibu mendorong peningkatan kinerja untuk yang menuju pada yang terbaik. Ini terkait kita Bapak Ibu. Ya, jadi kinerja. Ya, jadi di PMM pengelolaan kinerja. Jadi kalau kita berbuat apa praktik baik atau praktik pembelajaran nanti bisa diaksi nyatakan. Kemudian kalau berhasil tulisannya dimasukkan ke cerita praktik baik dan Bapak Ibu juga mendapatkan poin RHK kompetensi. Kemudian yang selanjutnya meminimalkan hilangnya pengetahuan karena praktek baik kalau misalnya tidak ditulis cuma satu orang saja yang tahu Bapak Ibu. Kemudian kalau si pembuat atau si pembuat idenya itu meninggal maka hilang pengetahuannya. Dengan membagikan praktek baik melalui menulis, kemudian berkolaborasi ya ini ya, maka praktek baiknya tidak akan hilang. Kemudian yang terakhir adalah memupuk budaya senang belajar.
Kemudian Bapak Ibu kerangkanya ya, itu kalau yang untuk PMM itu ya memakai alur STAR. STAR adalah situasi, tantangan, aksi, dan refleksi atau result. Result itu hasil ya. Kemudian yang kedua adalah format atap ya. Format atap ini dipakai di ini Bapak Ibu, Kampus Merdeka Belajar ya. Kemudian Yayasan Guru Belajar, kemudian sekolahmu, kemudian di pembekalan CPP, kemudian di Wadah Inspiring Teacher. Jadi menggunakan ini Bapak Ibu yang format atap itu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti membuat apa itu cerita praktik baik, di sini ada istilahnya STAR-nya itu yang pertama S-nya adalah situasi. Ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti situasi itu ini pertanyaan pemandu Bapak Ibu ya. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Kemudian mengapa praktik ini penting dibagikan? Apa peran dan tanggung jawabnya Bapak Ibu dalam praktik ini? Kemudian tantangannya untuk mencapai tujuan itu seperti apa nanti hambatan-hambatannya. Kemudian dalam pelaksanaannya itu siapa saja yang terlibat, itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya di aksi ini adalah langkah-langkah. Jadi ada baiknya satu persatu langkah-langkah yang dilakukan itu ditulis dengan rinci. Kemudian harus ada proses. Kemudian Ah, sumber daya atau salah Bu materi yang Sumro. diperlukan. Itu ya Bapak Ibu ya, harus ada di situ. Bu Kemudian Sumro masuk. Bu Sumro yang umur berapa? terakhir adalah hasil ya. Hasil dari praktek baik itu seperti apa nanti? Apakah kalau misalnya motivasi belajar itu tinggi, apakah kalau terkait asesmen itu anak-anaknya 80% mencapai KKTP, kemudian misalnya kalau terkait dengan keyakinan kelas atau budaya positif itu anak-anak menjadi sadar tanpa harus diingatkan, itu adalah dampak-dampak yang diperoleh dari kegiatan praktek baik. Kemudian Bapak Ibu, yang ini yang format atap. Ini saya peroleh ketika ikut Wardah Inspiring Teacher di 2023. Jadi hampir sama sebetulnya Bapak Ibu, cuma beda istilah aja. Nah, yang pertama itu awal itu juga sama pertanyaannya, menggambarkan situasi, peran, dan bagaimana masalah yang timbul. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian tantangan dan aksi sama Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pembelajaran dan perubahan. Jadi kalau pembelajaran itu terkait apa yang sudah berhasil, apa yang masih belum berhasil, itu merupakan pembelajaran. Kemudian kalau kita bicara perubahan, misalnya dari misalnya disiplin positif, anak yang tadinya itu memerlukan hukuman, itu suka disanksi, ternyata setelah diperlakukan dengan misalnya restitusi, dia tidak lagi dihukum ataupun disanksi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi menulisnya. Kemudian ini contoh-contohnya. Nah, ini Bapak Ibu, atap itu eh, dibuat dengan kerangka utama Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Ini contohnya atap. Nah, ini contoh awalannya ini ada tulisannya sebagai guru saya ingin murid antusias dalam belajar. Berarti ada masalah ini. Masalahnya apa? Motivasinya berarti motivasi belajarnya anaknya dalam kelas itu rendah. Nah, kemudian perhatian murid dalam pembelajaran mungkin rendah. Itu permasalahan-permasalahannya. Nah, kemudian mungkin metode atau pembelajaran saya masih monoton. Itu adalah awalannya. Itu. Kemudian di tantangannya misalnya, nah ini tantangannya itu ternyata murid itu ada yang suka main HP saat pembelajaran berlangsung. Nah, kalau seperti ini, kenapa seperti ini terjadi? Pasti ada yang salah gitu ya.
Yang salahnya di mana itu harus diidentifikasi Bapak Ibu. Kemudian aksinya Bapak Ibu ya. Kemudian ini jadi mencari cara. Salah satunya memanfaatkan kesukaan murid yaitu membuat pengajaran menggunakan HP. Nah, caranya itu seperti apa? Berarti bertanya kepada murid apa kesukaan mereka. Menanyakan pilihan kepada murid. Misalnya, anak-anak sukanya seperti apa pembelajarannya? Kalian ingin belajar apa hari ini? Itu bisa ditanyakan kepada murid. Itu aksinya yang pertama. Kemudian setelah tahu dengan kesukaan murid, gurunya akan berupaya untuk merancang pembelajaran yang memfasilitasi kesukaan muridnya itu. Kemudian di sini hasilnya ternyata ya, nah ini ternyata kalau mereka itu dibuat pembelajaran dengan misalnya permainan, mereka antusias dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu, yang ini format atap untuk guru. Kemudian yang untuk kepala sekolah, sama Bapak Ibu ya. Nah ini permasalahannya kalau tadi ditinjau dari sisi guru, sekarang ditinjau dari kepala sekolah. Nah ini keinginannya kepala sekolah, murid-muridnya itu antusias dalam belajar. Nah, ini Bapak Ibu ya, namanya sekolah kan ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, itu bisa disampaikan kemandiriannya tinggi, kemudian kerjasamanya tinggi, itu bisa masuk di dalam antusias dalam belajar, itu bisa disampaikan di bagian awal. Kemudian ternyata tantangannya Bapak Ibu di situ ada orang tua yang protes tentang pembelajarannya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan. Kemudian langkahnya, aksinya Bapak Ibu, kalau kepala sekolah kan terkait dengan kebijakan Bapak Ibu ya. Jadi ini berarti harus ada rapat. Ini bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam pembelajaran. Ini bisa memanfaatkan komunitas belajar Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah rapat nanti akan dilakukan apa supaya yang tadi muridnya malas itu di satu sekolahan menjadi antusias. Kemudian orang tua juga terlibat. Itu harus dijelaskan langkah-langkahnya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kalau sudah dilakukan bersama dengan guru ya, nah ini nanti kepala sekolah itu mendapatkan chat WA itu bukan protes, tetapi saat misalnya pengambilan rapot atau saat misalnya kunjungan pameran itu apa itu orang tua itu memberikan respon positif terkait dengan hasil belajar murid. Nah, ini Bapak Ibu videonya nanti silakan nanti dilihat sendiri. Nah, ini referensinya. Kemudian sekarang kita ke sini Bapak Ibu. Cara menulisnya. Cara menulis praktek baik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat Bapak Ibu? Yang ada tulisannya refleksi diri, terlihat ya? Ya, terlihat Iya, Bun. Bun. Terlihat, Bu. Terlihat, Bun. Nah, ini. Ya, Bun, terlihat. Ini refleksinya untuk Bapak Ibu ya. Jadi apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini? Nah, ini jawab sendiri-sendiri Bapak Ibu di dalam hatinya. Kemudian sudah pernah menulis atau sudah pernah dibagikan? Ya, ini dijawab sendiri-sendiri. Kemudian alasannya kalau belum kenapa? Itu pertanyaannya ya. Nah, ini. Sekarang kita langsung ke ini. Tipsnya menulis ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Menulis kalimatnya secara efektif Bapak Ibu ya. Ini. Jadi kita harus belajar efektif karena di dalam cerita praktek baik itu
kadang kita dibatasi dengan jumlah kata, Bapak Ibu ya. Ada yang misalnya di situasi harus 150 kata, kemudian ini ya, harus kita efektif ya, nggak boleh seperti ini ya. Mengulangi kata, dia rajin belajar menjadi juara 1. Dia itu kan berarti kalimatnya tidak efektif pengulangan. Maka bisa dikurangi ya. Karena rajin belajar, dia juara 1. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian menghindari sinonim kata ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalimat-kalimat yang agak rumit ya. Rumit itu maksudnya tidak bisa diterima oleh guru dengan istilahnya misalnya konvergensi. Apa itu konvergensi? Konsentris ya. Jadi seperti kalimat-kalimat itu harus dicari padanannya yang sekiranya bisa dicari oleh guru yang biasa ya. Nah, ini nggak boleh kalimat-kalimatnya jangan terlalu high class Bapak Ibu ya. Jadi karena yang membaca itu semua guru, jadi harus bisa dibaca, kemudian bisa dipraktekkan. Kemudian, nah ini situasinya. Nah ini caranya membuat situasi atau tantangan ya. Nah ini kalau seperti ini saya kesulitan untuk membuat suasana yang tertib. Padahal serangkaian peraturan sudah dibuat. Ini berarti terkait dengan disiplin positif. Ini berarti membuat keyakinan kelas. Ini berarti. Kemudian, nah ini isinya opini pribadi. Nah, karena ini pengalamannya guru, jadi opini boleh. Kemudian perasaannya guru. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ditulis seperti ini. Menulisnya mirip-mirip kayak gini aja Bapak Ibu. Soalnya ini kan sudah contoh kalimat yang efektif ya. Tipsnya Bapak Ibu ya. Isinya adalah perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menghadapi tantangan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian tantangan itu sebagai ide utama tulisan atau sebagai judul. Nah, judulnya bisa. Nah, kemudian ini tantangan ini menjadi dasar aksi dari Bapak Ibu untuk melakukan praktik baik. Kemudian Bapak Ibu ya, nah ini langkah selanjutnya adalah yang untuk menulis aksinya. Nah, ini harus dibuat per poin dengan penjelasan singkat. Nah, ini caranya misalnya awal pembelajaran saya membuka ruang diskusi atau saya membagikan post-it kepada murid yang diisi satu hal yang dianjurkan dan satu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian kita berdiskusi terkait dengan keyakinan kelasnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kalau yang ini saya membacakan semua pendapat murid yang sudah dikumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian tulis secara detail ya. Ini Bapak Ibu ya. Sehingga itu bisa dicontoh oleh orang lain. Nah, ini. Kemudian langkah-langkahnya Bapak Ibu harus ada ini supaya namanya hampir mirip kayak aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Berarti ada persiapan, ada saat pelaksanaan, kemudian tindak lanjutnya. Kemudian yang ini yang terakhir adalah menulis refleksi. Nah, ini. Hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Misalnya kalau membuat keyakinan kelas, anaknya tadi itu tanpa istilahnya diingatkan, mereka sudah sadar. Nah, sehingga mereka tertib dan suasana kelas menjadi kondusif atau aman dan nyaman gitu Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi tulisannya seperti ini. Kemudian judul-judulnya ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Kalau ini contohnya misalnya terkait implementasi kurikulum atau pembelajaran. Apa peran saya sebagai guru dalam IKM? Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tentang refleksi, butuhkah saya sebagai guru untuk berefleksi?
Seperti itu. Jadi pertanyaannya pertanyaan gantung ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dari situ akan terbesit, oh kenapa sih, apakah memang perlu guru itu berefleksi. Jadi nanti akan ada situasinya seperti apa, nanti pembacanya tertarik. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, kalau kita menulis judul, kalau di PTK itu kan harus ada misalnya siswanya kelas berapa, tahun ajarannya. Kalau di sini tidak Bapak Ibu ya, jadi simple tapi menggambarkan hal apa yang menjadi dasar praktek baik itu. Nah, kemudian ada kata kunci, misalnya terkait dengan pembelajaran, berarti modul ajar, kemudian yang penting itu diferensiasi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya modul ajar dan diferensiasi. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian tadi tidak boleh ada istilah teori-teori. Ini teori konvergensi tidak tahu apa ini, nggak semua orang tahu. Kemudian taksonomi Bloom itu yang mana? Misalnya yang pada sisi pengetahuan, apa pemahaman, apa penerapan, apa analisis, apa kesimpulan. Yang sebelah mana ini tidak jelas ini terlalu luas nanti Bapak Ibu kalau seperti ini. Kemudian ya ini, yang ini kalau yang seperti ini nanti bukan praktek baik nanti isinya Bapak Ibu, kalau pendidikan 1 abad nanti isinya teori semua nanti yang dibahas. Kemudian yang satunya adalah konsekuensi. Ini konsekuensi apa? Nggak jelas ini Bapak Ibu ya. Jadi judulnya bikin orang bingung. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau membuat paragraf itu harus ada istilahnya ada data atau fakta statistik ya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaannya itu pertanyaan yang memantik kita untuk berpikir. Nah, sudah ada contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini karakteristiknya praktek baik tadi. Kreatif dan inovatif ini kalau biasanya tentang desain pembelajaran atau media pembelajaran. Kemudian mengatasi persoalan berkelanjutan, misalnya tentang hasil belajar yang rendah, motivasi rendah, kemudian kasus-kasus yang apa itu dosa besar itu, perundungan, kekerasan seksual, intoleransi itu kan persoalan yang berkelanjutan. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian inspirasi itu yang tidak pernah terpikirkan. Jadi dari hal yang kecil ternyata memiliki dampak yang besar. Kemudian ekonomis dan efisien, artinya tidak memerlukan biaya yang besar, sehingga bisa diadopsi dimanapun. Kemudian ada perubahan. Nah ini isinya Bapak Ibu ya, untuk guru dan kepala sekolah. Ini Bapak Ibu. Ya, ruang lingkupnya apa itu? Praktek baik. Kalau subtopiknya ini Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu misalnya merancang media pembelajaran, kemudian membuat bahan ajar yang menarik, seperti itu ya Bapak. Ini sub temanya. Silakan nanti dibaca sendiri. Itu saja Bapak Ibu. Kemudian ini saya berikan contoh yang hasil praktek baik ya. Ada formatnya, ada kerangkanya Bapak Ibu. Nanti ini sudah saya perbarui lagi linknya kemarin. Kerangka praktek baik. Bapak Ibu ya. Ini pemandunya Bapak Ibu supaya bisa membuat kerangka praktek baik dari aksi nyatanya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi diisi lokasinya di mana. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kelihatan. Lihat ya. Jadi kemudian Kelihatan, lingkupnya satuan pendidikannya apa, Kelihatan, Bun. jenjangnya Ini nanti SMP ini atau ini yang nanti mana, dibagi, nanti Bu, ya? tujuannya, Dibagikan ya, Bun? tujuannya itu ada di link materi. Sudah ada di link materi, silakan di apa itu diunduh.
Ya, kemudian penulisnya siapa, tanggal kegiatannya apa. Ya, ini ya. Ini sama tadi ya, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Terus nanti itu isinya contohnya seperti ini. Kalau sudah terisi Bapak Ibu. Nah, ini. Ini kalau terkait kemarin itu pembelajaran paradigma baru saya Bapak Ibu ya ini. Nah, ini ya. Jadi di sini kondisinya, nah, misalnya ketika PSP itu mulai berjalan, situasinya habis pandemi COVID. Nah, ini diceritakan. Ciri khasnya muridnya seperti apa Bapak Ibu, itu diceritakan. Kemudian peran saya sebagai apa Bapak Ibu, gitu ya. Peran yang dilakukan sebagai seorang pendidik ini. Nah, ini ditulis. Kemudian berdasarkan di atas ini ya. Ini bukan naskah praktis, tapi ide praktik ya Bapak Ibu. Kemudian nanti tantangannya ditulis. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian aksinya itu satu persatu dijelaskan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Hasilnya juga. Ini nanti kalau misalnya dijadikan, nah ini, nah, bentar, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kalau dijadikan di bukti karya seperti ini, dirubah ya kalimatnya. Nah, ini ada tulisannya latar belakang. Nah, ini diisi, kemudian langkah-langkahnya Bapak Ibu ya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian hasil praktek baiknya, 2 halaman. Ini yang format STAR Bapak Ibu ya, sudah ada di dalam link materi. Kemudian yang ini format atap Bapak Ibu, yang Wardah Inspiring Teacher. Yang paragraf 1 ini terkait dengan awal ya, kemudian ada tantangan, kemudian ada aksi, kemudian ada pembelajaran. Nah, ini bisa dirubah lagi kalau misalnya di poin-poin Bapak Ibu. Ini karena disuruh bentuk artikel Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu bentuk artikelnya. Nanti tapi kalau kalau yang di modelnya PMM kita lihat Bapak Ibu ya. Di PMM itu lebih ringkas Bapak Ibu isinya praktik baik. Kita ambil satu contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin tidak punya ide ya, terus kemudian membaca apa itu ide praktek ini bisa menerapkan dalam pembelajarannya Bapak Ibu. Tadi saya ngeklik ini Bapak Ibu ya. Nah, membuat media bekas sebagai media pembelajaran literasi dan numerasi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kesulitannya di situ apa? Kesulitannya Pak Aziz itu apa? Jadi media pembelajarannya itu sangat terbatas, mungkin karena di daerah 3T Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa beli dengan cepat. Kemudian kalau memakai internet itu jaringannya nggak ada. Itu jadi media pembelajaran itu terbatas. Jadi Pak As ini ingin istilahnya mengembangkan media dengan bahan yang sudah ada. Nah, ini foto-fotonya Bapak Ibu harus bercerita ya, bercerita tentang kelasnya bisa, kemudian situasinya. Ini kan jadi seperti ini. Di sini kelasnya sudah banyak media-medianya, media manual semua Bapak Ibu ya. Jadi gambar-gambar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini menggunakan bahan bekas sebagai media pembelajaran. Ini menggunakan tutup botol dalam rangka misalnya penjumlahan atau misalnya belajar pecahan Bapak Ibu. Nah, ini kemudian yang ini adalah situasi dan tantangan Bapak Ibu. Jadi satu. Situasi dan tantangannya itu jadi satu. Ya. Latar belakang isinya situasi dan tantangan. Situasinya berarti daerah terpencil, tantangannya bagaimana supaya pembelajaran murid itu bisa tetap berjalan dengan keterbatasan media. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian aksinya bagaimana ini? Nah, mengumpulkan barang bekas.
Nah, ini Bapak Ibu ya. Mengenalkan angka, huruf ya, operasi penjumlahan ya. Nah, ini anak-anaknya disuruh membawa. Kemudian proses pembuatan media ini kurang ya. Proses pembuatan media dari barang bekas. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini dipakai untuk penjumlahan. Kemudian pembuatan kotak angka dan papan kata. Oh, ini berarti medianya dipakai untuk penjumlahan misalnya. Ini dipakai untuk di kelas rendah Bapak Ibu. Kemudian penggunaannya seperti apa? Diceritakan ini untuk kelas awal berarti kelas 1 dan 2. Nah, ini Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya. Nah, ini kemudian hasilnya Bapak Ibu. Hasil-hasilnya. Kemudian juga jangan lupa meminta masukan dari rekan guru lainnya. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin daftar, ini diklik Bapak Ibu. Masih belum buka tapi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, belum buka Bapak Ibu ya. Nanti ada mungkin paling sekitar Mei atau Juni mungkin. Itu terkait ide praktik baik. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa bertanya. Baik, silakan Pak Muklis. Pak Muklis, halo. Ya. Baik, kita masuk di sesi tanya jawab Bapak Ibu. Seperti biasa. Yang pertama di Bunda Farida. Silakan Bunda. Terima kasih. Bu Dwi, ini saya mau sedikit konsultasi tentang berbagi praktik baik itu, narasumber berbagi praktik baik. Dari apa yang Bu Dwi jelaskan tadi. Suara saya bisa masuk Pak Muklis? Iya Bunda. Jelas, Bu. Aman. Ini saya pernah mengikuti diklat narasumber berbagi praktik baik angkatan atau gelombang ketiga. Baru sudah mengumpulkan atau baru membuat satu. Kemudian ada perbaikan. Ini saya bisa share screen ya Bu? Silakan Bunda. Silakan Bu. Jendela mana ya? Nah ini. Sudah nampak ya Bu Dwi? Ya sudah Bun, sudah. Ya. Ini untuk karya saya yang pertama, kan ini di dashboardnya di Sinar Baik ini setelah diklat saya lupa itu hampir 1 minggu atau 4 hari begitu. Terus ini sudah ada begini, selamat datang di Sinar Baik, Anda merupakan narasumber berbagi praktik baik gelombang ketiga. Kemudian karya yang diminta untuk diunggah dan dinilai, itu ini Bu. Nah, ada yang berbentuk video, kemudian ada yang berbentuk PDF ya Bu. Ini yang PDF itu sudah lolos kurasi, kemudian yang video itu kan ada status perbaikan pada tanggal 14 Mei 2023. Kemudian sudah saya perbaiki di tanggal 7 Juni 2023. Ini saya ingin tahu apakah status ajuan perbaikan ini sudah diterima atau masuk atau perlu untuk diperbaiki lagi atau bagaimana itu di mana ya Bu? Saya Iya, tidak Bu. mengerti apa namanya tempatnya. Ya Ibu ya, jadi Ibu kemarin sudah mengikuti kegiatan itu Bu ya. Yang terakhir ada Zoom meeting terkait dengan narasumber berbagi praktik baik. Yang terakhir kapan Bu? Jadi sekitar bulan November itu ada kegiatan Zoom Oh, meeting enggak terkait ikut. itu narasumber berbagi praktik baik angkatan 1 sampai angkatan 3. Enggak tahu Bu, enggak ikut Bu. Enggak ikut ya. Karena, Jadi karena saya Bapak Ibu, cari channelnya enggak tahu. oh, Terus ya, bagaimana jadi Bu?
Jadi ini sekarang untuk yang kegiatan ini ya status promosi programnya itu sudah berakhir sejak 31 Desember 2023. Terus Itu ya Bapak bagaimana? Ibu. Kemudian ya statusnya Ibu yang lolos kurasi berarti yang ini dulu, yang PDF ini. Yang Terus yang untuk video belum diketahui apakah lolos atau tidak. Jadi iya, karena programnya itu masih sekarang sudah selesai, tutup. ya sudah tutup. Ya, Jadi kemudian nanti ya untuk kenapa? mengetahuinya tuh belum tahu kapan laginya, Bu. Iya, kalau ya, biasanya kan di bagian email itu ada Bu ya, kan dikirimi email ya. Ya, Dikirim ya email. mungkin saya nggak melihat email mungkin, Bu. Ya, dikirim email. Jadi nanti misalnya video durasi waktunya sudah sesuai, kemudian isi tidak terkait dengan SARA, itu kan ada ya petunjuk-petunjuknya di Oh, videonya iya. itu ya, Saya di coba cek di situ. email ya. Ya. Nah, itu nanti kalau misalnya butuh perbaikan atau kemudian sudah diajukan perbaikan, nanti ada statusnya lolos kurasi atau enggak, itu Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah Oh, setengah tahun yang lalu. iya. Saya mencari informasi begini, untuk apa ini namanya progres saya itu bagaimana. Kemudian untuk narasumber itu informasi untuk ada Zoom atau dan sebagainya itu lewat mana nggih Bu Dwi? Kok saya enggak tahu Ya, begitu. jadi info terakhir ya Bu ya. Jadi kegiatan apa ya itu, proses bisnis istilahnya ya di PMM itu proses bisnis narasumber berbagi praktik baik itu berhenti sampai di angkatan 3 Bapak Ibu ya. Oh Proses begitu. bisnisnya istilahnya. Bukan proses bisnis yang ada uangnya ya Bapak Ibu, tetapi kegiatannya programnya itu selesai di 31 Desember 2023. Kalau dulu narasumber berpraktik baik itu istilahnya melalui seleksi ya, sehingga mendapatkan itu ya Bapak Ibu di profilnya ada NSBBB. Sekarang itu semua guru yang sudah memiliki praktek baik itu disebut dengan narasumber berbagi praktek baik. Begitu. Itu ya Bu ya. Ya. Di terakhir kegiatan Zoom meeting terkait dengan proses bisnisnya. Tapi nggak tahu lagi kalau apa ini nanti programnya itu dilanjutkan atau memang sudah berhenti seperti itu. Iya. Kemarin itu harusnya Bapak Ibu, tulisan narasumber berbagi praktek baik itu hilang pada saat 31 Desember 2023. Di profilnya Bapak Ibu. Tapi sampai sekarang Hmm. ternyata tulisannya tetap ada ya Bapak Ibu. Ya ada ya Bu ya. Iya ada. Ada. Ada Ya, di karya di PMM ada. Ya. ya, tetapi proses bisnisnya sementara ini masih di close ya, di close atau ditutup sampai 31 Desember 2023. Itu ya Bu Iya. Farida ya. Untuk itu Bu, apa mungkin ada informasi-informasi bisa di-share di grup ya Bu, biar tidak Ya, terlambat. nanti kalau ada Bu. Untuk sementara ini maksud saya kan sudah saya sampaikan. Untuk Iya. sementara ini belum ada informasi lanjutan. Iya. Satu lagi Bu, ini mumpung ini nyambung. Kemarin kan ada informasi tentang pendaftaran itu bergema. Saya juga sudah Ya, mendaftar Bu. Menurut informasi kan nanti ada pendampingan selama 6 bulan ya. Itu bagaimana Bu? untuk KS. Iya, kepala sekolah Untuk bergema itu. KS, untuk yang KS itu diambil 100 kepala sekolah, Bu. Itu informasinya kita kan sudah mendaftar. Kemudian kita ikut Nanti termasuk itu di dalamnya nanti bagaimana? akan ada email untuk kepala sekolah terpilih. Oh, Biasanya seperti begitu. itu. Jadi Iya, seperti iya. itu terpilihnya itu berdasarkan keaktifan di PMM Hmm. biasanya. Ya, Selain di email apa Bu? Mungkin Bu saya bisa nggak tanya ada Bu, Bu nggak di ada. oh, Nanti per email itu. iya, iya. Gabung di Jelas ini, soalnya Bun. Ibu Di kan ngisinya lewat email kan. Sudah Iya, isi datanya kan ada nama Ibu, kemudian email sama grup WA. iya. Pasti pengumumannya itu lewat email. Lewat itu ya. Email aku belajar ya. Nanti kalau sudah Iya. bisa buat grupnya. Nah, itu gabung di biasanya Telegram, yang Bun. diambil itu 100 kepala sekolah ya dari keaktifan PMM. Iya. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan kalau PMM itu tidak dikerjakan saat Iya. ini karena seleksinya itu ya berdasarkan keaktifannya di PMM. Itu Bu Farida. Nah, kalau ada informasi tentang itu Bu, apa
NRSB itu berbagi praktek baik ya Bu? Iya Bu, ini sementara enggak ada ya. Ya. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih Pak Mukhlis. Baik, baik Bunda, baik. Ya. Silakan Bunda Yuliani. Silakan Bunda Yuliani. Oke, terima kasih Pak Mukhlis. Selamat malam Bu Dwi. Iya Bu. Pada kesempatan ini saya cuma sedikit pertanyaan Bu. Ada sedikit pertanyaan itu terkait dengan cerita baik tadi. Tentang saya pernah membuat best practice, cuman polanya tidak sama dengan yang di pola start ataupun atap. Itu seperti biasa aja Bu, ada pendahuluannya, kemudian apa langkahnya. Jadi saya tidak pakai yang start itu. Kemudian untuk perbedaan ini Bu, antara ide praktik dengan praktik yang izin share screen Bu, ini sebentar. Ya, silakan Bunda. Sebentar. Ini Bu Dwi, yang bukti karya ini dengan ide praktik ini apa perbedaannya ini Bu? Dulu pernah saya membuat bukti karya itu dengan mengunggah best practice yang pernah saya ikuti di BPSDM tentang penulisan karya tulis ilmiah. Jadi saya memasukkan bukti karya saya di sini. Kemudian tadi juga saya melihat ada teman yang men-share bahwasanya bukti karyanya ini dengan membuat modul ajar. Nah, jadi yang betulnya yang gimana tuh Bu? Gitu dulu Bu Jadi Dwi. Bapak Ibu ya, sesuai share screen-nya itu ya. Bentar. Ya, nah ini Bu bukti karya saya. Di sini saya memasukkan ini Ke karya saya Bu, klik karya saya. karya saya. Nah, ini enggak ada responnya gitu. Ini bahan ajar, ini pernah saya masukkan. Nah, ini udah lama tahun 2022. Nah, ini sampai di sini aja Bu. Apakah ada reward untuk kita misalnya dapat sertifikat atau apanya gimana tuh Bu? Nah ya Bapak Ibu ya. Jadi Ya. ini sebenarnya ya kemarin sudah saya singgung sebetulnya. Jadi perbedaannya itu ya, perbedaannya antara saya share screen Bapak Ibu ya. Oke, saya stop. Saya balik dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, perbedaannya ini Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu harus tahu dulu fiturnya PMM itu ada 3 ya. Belajar Bapak Ibu ya. Di sini ada fitur belajar ya. Yang pertama isinya terkait pengembangan diri ya. Di sini pelatihan mandirinya itu bersertifikat Bapak Ibu. Ini ya, di sini poinnya. Kemudian di LMS, isinya LMS itu untuk misalnya kegiatan PGP, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 nanti memakai LMS ini Bapak Ibu. Kemudian di penelaah aksi nyata. Kalau menjadi penelaah aksi nyata nanti masuk ada LMS-nya, tapi ini cuma saya lihatkan bagian depannya saja, nggak boleh dibuka Bapak Ibu. Rahasia Bapak Ibu ya, ini dashboard saya ini. Ya, penelaah aksi nyata ini. Nah, nggak mau. Jaringan Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini. Penelaah aksi nyata 2024. Nah, Bapak Ibu ya. Ya. Itu ya. LMS Bapak Ibu. Udah stop, saya tutup yang ini nggak boleh dibuka. Nanti saya yang kena blacklist nanti. Kemudian sudah ya Bapak Ibu ya di situ. Kalau ini tentang kinerjanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di sini mengajar itu yang bisa dilihat itu CP, perangkat ajar sama asesmen ya itu ya sama hubungan kelas. Jadi kita mengajar itu hubungannya tentang kurikulumnya, perangkat ajarnya, penilaiannya dan kelasnya berisi murid itu Bapak Ibu. Kemudian di inspirasi itu ada video inspirasi. Kemudian bukti karya dan ide praktik. Video inspirasi ini biasanya sudah dikurasi oleh Kemendikbud. Nah ini Bapak Ibu ya, semuanya sudah dikurasi.
baik itu kemitraan ya Bapak Ibu, ada yang kemitraan dengan inovasi, ada yang inspirasi foundation dan lain-lain, ini ada pokoknya. Ini bisa dipakai untuk sumber belajar. Kemudian yang bukti karya ini, semua karya Ibu, semua Bapak Ibu masuk di sini tanpa ada kurasi. Tidak ada istilahnya dapat sertifikat dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian Tuh ya. apakah perlu umpan balik juga, Bu? Untuk Kalau karya umpan seperti balik ini? ya bisa dibagikan. Kalau ini punya saya, ada ini umpan baliknya. Banyak Oh, punya gitu. ini Bapak Ibu ya. Iya. Ya ini ya. Ini tips dan trik lulus aksi nyata di PMM. Saya bagikan ke teman. Nah, ini jadi artikel. Kemudian kayak misalnya ini modul ajar. Modul ajar kalau di sini bukan yang dikurasi Bapak Ibu ya. Jadi Iya. modul ajar ini yang bisa ternilai di RHK itu yang masuk perangkat ajar. Berarti yang masuk di RHK penyusun perangkat ajar ini, kita mengupload modul ajarnya di karya saya ini atau yang di perangkat ajar, Bu? Di perangkat ajar, Bu. Oh, di perangkat ajar. Ya, yang di sini kemarin sudah saya terangkan harus masuk ruang Harus kolaborasi lulus, ini. ya, Nih, 2 sertifikat dulu ya, Bu? ya, ini harus selesai dulu. Nah, ini kurikulum dan perangkat ajar sudah selesai. Nah, itu syaratnya. Jadi bukan yang di bukti karya. Iya, betul. Itu ya, Ibu. Iya, Bu. Oke, Bu. Baik, Bunda, baik. Terima Selanjutnya kasih, kita ke Bunda Sis. Gunawarni. Bunda Gunawarni. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bunda. Ya. Salam. Bu Dwi, tadi setelah saya memperhatikan keterangan Bu Dwi yang pertama tentang refleksi diri, tentang refleksi diri tadi, cara kan orang tua supaya murid tidak malas belajar itu kira-kira bentuknya seperti apa ya Bu? Itu yang pertama. Kemudian cara melibatkan orang tua dalam belajaran itu kira-kira contohnya seperti apa Bu? Terima kasih. Oh ya, ini Bapak. Kalau Ibu ingin tahu ide praktiknya ya, kali lihat di sini Bapak Ibu di ide praktik. Nah, ini di sini kan ada kategorinya. Nah, ini cari yang melibatkan orang tua. Ini mana ya? Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini. Aduh, tapi gimana? Nah, orang tua mengajar untuk meningkatkan motivasi belajar murid ini. Nah, ini. Kemudian mengenal diri melalui pusaka keluarga, kemudian merayakan hari ayah misalnya. Saat orang tua menjadi guru di sekolah, guru tamu di sekolah, ini berarti terkait dengan yang melibatkan orang tua Bapak Ibu. Kalau yang terkait dengan motivasi belajar ya silakan ini dibaca Bapak Ibu. Nah ini apa sih idenya ini? Kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak di sekolah. Ini aksinya, ini situasi, kemudian tantangan, aksinya seperti apa. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh yang sudah terkurasi Bapak Ibu, jadi bisa dipraktekkan. Itu ya Bu ya. Oh, iya. Kalau Ya, misalnya terima nanti kasih Bu. Ya. ada judul lagi yang lain, Ibu punya ide yang lain, terus kemudian yang temanya sesuai dengan yang ditentukan kohort, bisa itu buat. Tadi masuknya tadi lewat ide praktek ya Bu? Ya, ide praktik nanti lihat kategorinya banyak Bapak Ibu. Oh ya. Terima kasih Bu Dwi. Ya Bu. Baik, baik. Baik, selanjutnya kita ke tadi Bunda Juliani sudah ya? Sudah. Oh, sudah. Sekarang Bunda Sarmian atau Bapak ini ya? Silakan. Bapak atau Ibu Sarmian. Iya, Sarmian. Bunda mungkin atau Bapak. Halo? Nggak ada suaranya. Mungkin bermasalah mic-nya bisa pakai chat kalau misalnya bermasalah. Iya, kalau misalkan bermasalah di chat aja. Nggak ada suaranya. Oh ya, enggak tahu. Ya, nih.
Mungkin sambil menunggu aktif mic-nya, kita ke Bunda Widaningsih dulu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Muklis, Bu Dwi. Ya, silakan. Sempat. Silakan, Bunda. Karena saya kalau menunggu keburu lupa apa yang mau saya tanyakan gitu. Mohon maaf. Jadi pertanyaan saya itu kan contoh-contoh yang diberikan Bu Dwi itu terkait mapel ya. Bagaimana dengan contoh untuk cerita praktik baik untuk mapel BK. Kemudian untuk cerita praktik baik itu apakah harus ada pengesahan, ada lembar pengesahan, kemudian persetujuan kepala sekolah dan lain sebagainya. Kalau waktu dulu zaman masih ada PTK, kalau sekarang kan udah nggak ada PTK ya. Kalau waktu PTK kan itu harus ada apa lembar pengesahan kepala sekolah, bahkan ada yang minta harus ada tanda tangan pengawas juga. Dan lumayan ribet lah administrasi segala macamnya. Nah, kalau untuk cerita praktik baik ini seperti apa? Kelihatannya lebih mudah gitu. Iya, Bapak Itu Ibu. saja mungkin ya. Itu yang Terima ditanyakan ya kasih. Bu Wida. Dulu Iya, kan kita best practice istilahnya. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kita nggak teori lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau di best practice itu ada sistematikanya Bapak Ibu. Sistematikanya ada di buku 4 ya Bapak Ibu ya. Buku 4 pengembangan kompetensi guru sama alasan penolakannya itu di buku 5. Nah, tapi kan kita sekarang paknya sudah tahun 2023 tidak lagi menggunakan buku 4 dan buku 5 ya. Kita sudah diberi kesederhanaan untuk menceritakan praktek baik itu dengan tadi modelnya STAR sama ATAP. Tidak pakai teori tapi hanya cerita Bapak Ibu ya berdasarkan jadi tidak ada, pengalamannya. mohon maaf Bu Dwi, jadi tidak ada buku 1, buku 2, buku 3 dan sebagainya ya? Ya, sudah lewat Bapak Ibu ya. Jadi Oh, itu itu kan berdasarkan PAK yang model Permenpan tahun apa itu? Permenpan nomor 16 tahun 2009. Sekarang kan Permenpannya sudah iya, dicabut diganti Permenpan 1 tahun 2023 itu ya tentang PAK itu ya. Ya, iya, berarti itu nggak berlaku lagi Bapak Ibu. iya, Kecuali iya. ya kalau misalnya Bapak Ibu ingin praktik baiknya itu ada datanya, itu nanti dijurnalkan atau diartikelkan. Itu perlu ada tinjauan pustaka, kemudian langkah kerja, kemudian hasilnya, datanya, kemudian kesimpulannya seperti apa. Itu kalau misalnya di dalam sistematikanya artikel. Tapi kita kan konteksnya itu di PMM yang cerita praktik baik seperti ini, Bu. Jadi cuma situasi, tantangan, aksinya sama hasilnya. Nah, dipermudah kita Bapak Ibu. Jadi jangan bilang tambah sulit. Nah, dulu kita itu kelemahannya Bapak Ibu ya. Kelemahan guru kalau menulis ilmiah ya, kesulitannya sumber pustakanya biasanya lemah Bapak Ibu ya. Tahun sudah apa itu lama sumber pustakanya masih dipakai buku-bukunya. Itu biasanya yang di daftar pustaka ya Bapak Ibu ya. Kemudian lemah dalam pencarian apa itu artikel. Ya itu ya Bapak Ibu. Biasanya itu kesulitannya kalau menulis jurnal sama PTK dan best practice. Maka dari itu dikembangkan metode STAR sama ATAP ini, Bu. Itu ya. Iya, iya. Kemudian yang untuk pelaksanaan Iya. layanan BK, ini ada contohnya ini, Bu. Jadi kategorinya itu diklik ya atas ya Bapak Ibu tadi. Saya ini tulisannya pilih kategori, lihat semua. Ini Bapak Ibu ya. Ke layanan BK, mana tadi? Nah ini, pelaksanaan layanan BK. Lah, ternyata belum ada isinya. Silakan Bapak Ibu yang guru BK siap-siap membuat ide praktik terkait dengan layanan BK. Bagaimana cara misalnya penanganan untuk kasus siswa misalnya malas belajar, suka bolos, itu ya. Silakan bikin mulai dari sekarang. Ini ya, kosong Mas Ian. Layanan BK. Ada lagi yang kosong ini Bapak Ibu. Saya lihat di sini kekerasan seksual. Mana ya? Ini.
Ini juga kosong. Ya, Bapak Ibu silakan. Kalau sekarang kan sudah ada tim TPPK ya. Tim TPPK itu punya ada SK-nya, ada program kerjanya. Nah, ini tindak lanjutnya itu seperti apa? Apakah di sekolahnya masih ada apa itu situasi yang terindikasi kekerasan seksual? Bagaimana penanganannya? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau hukuman fisik sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya Bapak Ibu. Silakan ini ya Bu. Ya. Layanan BK masih kosong. Iya. Ya, nanti Bu Kalau Widani karena mengisi. ya, ya Pak. Maksudnya Bunda Dwi, nanti Bunda Widani ngisi situ dulu supaya ada isinya. Ya Bunda Iya, ya. nanti Iya, iya. Jadi ya Karena itu belum ada kalau yang ngisi misalnya kesian di dari itu. kohortnya itu ada terkait temanya, misalnya tema-tema biasanya ada berapa tema gitu ya Bapak Ibu. Kalau kemarin itu terkait dengan komunitas belajar. Jadi temanya itu terkait komunitas belajar, literasi numerasi dan seperti itu, refleksi. Karena bulan November kemarin kan yang lagi booming literasi, numerasi, kemudian komunitas belajar yang lagi booming sama refleksi kompetensi. Akhirnya ide praktiknya yang ditemakan itu. Lah sekarang kita nggak tahu temanya apa. Kalau saya iya. kira ya tentang indikator praktik kerja. Ya karena kalau saya perhatikan Gitu. tadi menurut penjelasan Ibu ya, eh, kalau untuk menulis cerita praktik baik itu kan dasarnya aksi nyata ya. Betul ya Bu ya? Ya bisa aksi nyata Halo? atau memang ibu melaksanakan suatu kegiatan dan itu berhasil. Jadi Ya, tidak wajib dari aksi nyata. iya. Tapi dari aksi nyata itu bisa dirubah jadi praktik baik. Itu Iya, maksud iya, saya. Jadi sambil menyelam istilahnya dapat minum air lah Bapak Ibu. Beraksi nyata juga bisa nulis praktik baik gitu loh. Jadi dapat iya, dua. iya. Ya karena kalau untuk di layanan BK kan di Indonesia itu agak sedikit aneh ya kalau menurut saya Bu. Karena sebetulnya layanan BK ketika guru BK masuk kelas itu adalah menyampaikan program. Tetapi harapan apa masyarakat awam dan juga termasuk dengan guru-guru apa namanya kepala sekolah dan pengawas yang tidak memahami BK itu mereka memandang BK itu masuk kelas tuh harus menyampaikan materi seperti mapel gitu sehingga banyak terjadi salah kaprah. Mungkin itu sebabnya teman-teman guru BK juga belum belum ada yang apa tertarik untuk membuat praktik baik. Jadi mudah-mudahan saya juga jadi termotivasi, mudah-mudahan saya bisa menjadi pelopor gitu. Tapi saya harus banyak belajar dulu nih dari Bu Dwi dan Bu Umi dan Pak Musin dan teman-teman yang lain. Terima kasih Bu. Iya Bu. Sangat Semangat ya. Berarti siap-siap untuk ya, layanan BK itu ya. Kosong masih ya Bu. insya Allah. Ya, ditunggu Ya, Bunda, ditunggu isinya. amin, amin. Insya Allah. Tahun Terima kasih pertama Pak, loh. Bu. Iya, mudah-mudahan. Ya, ya, ya. Baik, sekarang kita ke Bunda Hikmi Gramatolina. Silakan Bunda. Terima kasih Pak Mulis. Iya Bunda, silakan. Assalamualaikum Bunda Dwi. Iya Bu. Waalaikumsalam. Maaf ya saya on cam. Ya. Pertama mau bertanya tentang praktik baik yang sudah kita punya. Ya, saya kan kemarin itu sudah pernah menulis yang praktik baik. Waktu itu yang menjadi syarat ke finalis HGN 2023 guru inovatif. Ternyata kita mengunggah di form yang kita isi. Setelah saya lihat dia tidak ada langsung ya di PMM itu gitu praktik baik yang udah kita tulis dalam bentuk PDF itu. Berarti untuk kemudian jika saya ingin mengupload yang itu yang sudah pernah saya buat itu, saya harus mengubah formatnya ya. Mungkin tempat lain Bu. Itu yang ditanyakan Bu.
Ya, jika saya ingin mengubah, berarti maksudnya gini, saya ingin mengupload di praktik baik yang ini kan yang di PMM, saya harus mengubah formatnya yang STAR itu ya Bun. Kan kalau di STAR yang kemarin, yang ketika saya jadi finalis tingkat nasional itu kan STAR-nya S dan tantangannya kan terpisah. Iya. Saya harus merubah kembali seperti tampilan yang Bunda Dwi punya itu ya. Kan kemarin hanya diketik biasa aja, tidak pakai kerangka yang ditunjukkan tadi itu, tapi ada STAR-nya. Kemudian, apakah yang dimaksud di sini ketika saya ingin menulis ide-ide cerita praktik baik saya, haruskah menunggu ketika kohort itu ada? Ketika kohort itu sudah dibuka, Bun? Atau saya bisa terus menulis, mengirim, terus menulis, mengirim, seperti itu? Ya, baik Bu Hidmi. Gimana? Ini Ya. Bu Hidmi ini kita berteman via Facebook ya, Bu ya? Betul apa enggak? Iya, Bunda. Iya. Oh iya. Saya ngikutin Bunda Iya, juga iya, di iya. Facebook. Terima Ya. kasih. Jadi Bunda yang itu yang tadi ide praktik baik yang untuk di PMM itu kita itu terbatas sesuai dengan tema yang diminta saat pelatihannya. Ya, jadi tiap kohort itu memiliki tema-tema sentral. Ya, tema-tema sentralnya itu bisa sekitar 3 sampai 5 biasanya itu. Nanti dari situ nanti esai praktik baiknya yang sudah ditampilkan itu diseleksi. Kalau misalnya seleksi awalnya itu lolos, maka dipanggil menjadi peserta pelatihan kohort. Itu ya Bunda ya. Kemudian yang untuk tadi itu istilahnya yang finalis HGN itu kan Bunda enggak ada lanjutannya kan biasanya kalau finalis itu ada kegiatan penulisan biasanya. Ya, Penulisan ada yang tapi Bun ternyata itu yang hanya untuk kepsek, yang kami yang jenjang SMK nggak ada. Yang wah untuk itu ya. kepsek pengawas sama jenjang SMP itu ada yang jenjang yang dasar itu beliau-beliau dapat. Nah kami Iya. yang SMK yang kemarin itu, kita kok nggak dipanggil untuk ini. Iya, soalnya kemarin saya lihat ya yang finalisnya yang lainnya itu ada lanjutannya yaitu menulis itu nanti biasanya muncul di dalam kayak semacam apa terbitan khususnya di Kemendikbud terkait HGN itu biasanya seperti itu. Tahun-tahun kemarin ya itu ada yang teman saya yang KS juga ada ya, yang kemarin finalis itu masuk Iya, kemudian Bun. ada penulisannya ya. Kalau misalnya Bu Gramat Melina ingin membuatnya itu menjadi cerita praktik yang di PMM itu, kita berdoa semoga itu temanya itu masuk ke situ Bu. Kalau misalnya masuk, bisa dibuat cerita praktik baiknya yang Bu Hidmi. Tapi kalau misalnya tidak masuk, itu bisa di-upload di dalam bukti karya. Oh, ke bukti karya nggih. Bukti karya yang bagian praktik baik. Yang di PMM. Ya, kemarinan kan saya pernah ngupload Bun, yang di PMM ini yang praktik baiknya itu video-video yang YouTube. Terus yang praktek pembelajaran, saya juga masukkan ke sana yang video untuk lomba itu kan. Ceritanya ikutnya itu dari 2022 ikut, tapi 2022 nggak lolos gitu kan. Yang 2023 alhamdulillah lolos. Nah, video-video YouTube-nya udah tak masukin di PMM itu gitu. Tapi ya sebatas itu aja kan, maksudnya tidak yang sampai dapat pelatihan kohortnya, yang pelatihan aksi nyata kan enggak sampai ke sana gitu. Oh Ya iya. semoga ini ditunggu yang batch 12 itu Bunda nanti. Iya. Berarti kita ubah, maksudnya praktek baik yang lama-lama yang kita punya kita ubah, maksudnya kita tulis ulang kembali dengan format STAR sesuai yang Ibu jelaskan tadi itu ya, begitu ya? Betul Bu. Terus disiapkan foto-foto pendukungnya. Oke. Oh iya, kalau kemarin kan pas ngirim itu nggak pakai foto kita di naskah itu. Iya, benar. Oke. Terima kasih. Semangat menulis. Semangat Bu. Oke. Ya, ditunggu Bunda Terima karyanya. kasih. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita ke Bunda Masipa. Iya, saya Pak Muklis. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, dah, silakan. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Bu saya. Sebenarnya apa yang saya tanyakan sudah terjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu sebelumnya. Tetapi ada lagi yang belum pas di hati saya yang ingin harus saya tanyakan ke Bu Dwi. Iya, Bu, silakan. Kondisi saya sama dengan Bu Hitmi tadi. Saya punya bukti karya. Itu saya udah upload, sudah semua, tetapi ya itu aja, cuma upload saja Bu, tidak ada tidak ada kelanjutannya gitu loh. Kemudian kemarin juga ikut di HGN, tapi memang tidak lolos karena akurasi videonya belum memenuhi syarat, mungkin Ibu itu. Kemudian ini Bu, untuk menjadi salah satu penulis ikut uji praktek itu caranya gimana Ibu? Karena saya lihat di sini ide prakteknya kan belum ada syaratnya, di mana ngirimnya dan sebagainya. Ibu mohon petunjuk. Makasih. Tadi sudah saya sampaikan, Bu. Coba di sini ya, saya ulangi. Makan malam. Jadi di sini Bapak Ibu misalnya kalau ingin tahu ya tentang pelatihan kohort, ini Bapak Ibu diklik salah satunya, ini pasti di bagian paling bawah itu ada ini. Nah, temukan informasi terbaru terkait dengan kegiatan dan pendaftaran penulisan praktek baik di sini. Klik ini Bapak Ibu. Nanti ini kan ini saya tadi itu sudah nuliskan. Ini saya ambil tadi kan yang ada di paparan ya. Syaratnya penulisnya ini. Nah, ini Bapak Ibu. Terus manfaatnya sudah saya tulis ya. Tapi nanti kalau sudah ada apa itu dibuka, nanti ada linknya tinggal klik gitu. Di sini nanti. Ya. Nanti kalau sudah ada nanti biasanya ngisi data diri, kemudian email belajar, kemudian nomor WA, kemudian menulis esai singkat tentang praktek apa itu praktek baik yang sudah dilaksanakan. Sama pilihannya biasanya kan ada temanya. Mana praktek baik yang Ibu Bapak kerjakan, misalnya terkait perundungan. Dicentang yang bagian perundungan, nanti di bawahnya silakan ceritakan apa praktek baiknya. Kalau misalnya ada bukti dukungnya berupa PDF, biasanya diupload. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu Bu Masifah. Di sini tadi saya kelewatan sambil anak sakit tadi Ibu. Oh iya, semoga sembuh anaknya. Ibu, lanjut, terima kasih. Oke Bunda. Ya terakhir ini Bunda. Terakhir di Bunda Sarmian. Mudah-mudahan sudah bagus mic-nya. Halo, selamat malam Pak Muklis. Oh ya, sudah bagus. Aman. Silakan Bunda. Iya, ini pakai HP Pak, jadinya Zoom-nya. Tadi pakai laptop, mungkin ada masalah dengan laptop saya. Iya. Oke, Silakan Bunda. selamat malam Pak Muklis dengan Ibu Dwi. Jadi saya nggak ada pakai video Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Baru aktif juga Bu setelah cukup lama tidak aktif dalam berkarya. Jadi ini baru kembali berkarya melihat PMM ini. Dulunya itu sudahlah karena kebetulan baru punya anak kecil. Jadi selama ini hampir 2 tahun baru ini aktif. Nah, di sini saya melihat tadi Bu ya mengenai ide praktik baik. Ya Bu. Ya silakan, ada anak saya tadi ngobrol. Oh iya, jadi selama ini Bu punya anak kecil, jadi fokus lagi nih mau berkarya. Jadi saya lihat di sini mengenai ide praktek baik ini. Sebelumnya sebelum kita pakai PMM ini, saya biasanya kalau naik pangkat itu dulu juga Pak yang dari 3B ke 3C, 3C ke 3D, saya itu membuat karya inovatif. Jadi saya lihat penjelasan Ibu itu mengenai ide praktek baik itu apakah sama dengan karya inovatif seperti membuat alat peraga begitu Bu, atau adakah perbedaannya? Terus yang berikutnya lagi Bu mengenai boleh tidak Bu bertanya mengenai PMM kinerja ya Bu sebelumnya? Silakan Bu.
Jadi kalau di sini Bu ya, saya juga masih ada kebingungan Bu mengenai pengelolaan kinerja ini. Silakan, Bu. Ya, kalau kita lihat di PMM ini ya Bu ya, di sini saya mengambil untuk apa itu poin yang saya ambil itu yang pertama itu adalah meningkatkan kompetensi peran peserta melalui pelatihan mandiri. Berarti itu kan mengerjakan satu aksi nyata. Nanti Iya, kita dapat sertifikat langsung kita upload gitu Bu ya. betul. Oke, yang kedua Bu, di situ ada Bu meningkatkan kompetensi melalui peran serta sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran bersama rekan sejawat yang Iya. ada persiapan, pelaksanaan dan diskusi tingkat lanjut. Nah, ini bagaimana ya Bu? Apa yang harus dilakukan? Itu Lalu pertanyaannya besok dijawab, Bu. Itu kita besok bahasnya Ikin yang untuk guru. Saya di sekolah itu sedikit Bu, apakah ini menyalahi tidak gitu ya? Di sekolah itu apakah kita harus mengobservasi hanya rekan sejawat, rekan yang sama bidang studinya dengan kita, atau dengan guru yang sama dengan kita, contohnya sama-sama golongan 3D gitu, yang ini, atau rekan sejawat yang seperti apa Bu gitu? Nah, Itu bebas, Bu. oh, bebas. Ya. Lalu persiapan kita masuk ke dalam kelas nantinya, lalu kita mengamati teman kita itu, adakah bentuk seperti apa yang harus dikumpulkan, membentuk laporan atau hanya foto ketika kita di dalam kelas gitu, atau bagaimana ya Bu? Siap, itu aja yang ditanyakan, Bu. Terus yang mengenai Kombel Bu, meningkatkan kompetensi melalui peran serta sebagai praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas. Apa Bu yang harus dikumpulkan Bu? Ya, sebetulnya itu pertanyaannya itu dijawab besok, tapi tidak apa-apa saya jawab sekarang ya. Iya Bu. Yang ini Bu, ya kalau dulu kita di buku 4 ya, kemarin itu yang waktu istilahnya untuk kenaikan pangkat itu ya, kita harus mengumpulkan kredit poin ya. Kemudian ada pengembangan diri dan kemudian PIKI ya. PIKI itu pengembangan penulisan ilmiah sama karya inovatif. Ya. Iya, iya. Kalau sekarang itu kita sudah tidak pakai itu semua, Bapak Ibu sudah beralih konversi PAK dari hasil nilai SKP. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi angka kredit tahunannya itu diperoleh dari konversi SKP Bapak Ibu. Kalau misalnya dari 3C ke 3D itu kredit tahunannya itu kalau baik itu 25. Kalau sangat baik 37,5 ya. Nilainya 150% dari SKP. Nah, jadi Bapak Ibu kalau dulu ada karya inovatif, nah sekarang itu karya inovatifnya tidak hanya sekedar karya yang dilaporkan, tetapi dipraktekkan, dipakai. Sehingga itu menjadi praktik baik. Ya, praktik baiknya di mana Bapak Ibu? Nanti itu bisa ya, Bapak Ibu kalau misalnya ada membuat media peraga, terus itu sifatnya berbasis permainan, maka nanti bisa masuk ke sini pembelajaran berbasis permainan alat peraganya. Nah ini contohnya mungkin ini ada ini game kartu. Ini kan karya inovatif ya Bapak Ibu ya. Papan tulis Canva. Kemudian ini game edukasi. Kemudian edutainment. Kemudian permainan engklek ya. Permainan ular tangga. Ini kan semuanya karya inovatif Bapak Ibu ya. Tapi Iya, Bu. ini sudah dipraktikkan. Itu ya Bu ya. Oh iya Bu. Jadi gimana Bu kalau umpamanya yang saya bikin karya inovatif itu terus saya laksanakan di dalam kelas, lalu kita membuatnya itu menguploadnya di mana ya Bu? Ini Bu, tadi itu kan sudah saya terangkan caranya untuk menjadi peserta pelatihan itu nanti masuk ke ke pelatihan kohortnya. Nanti kalau sudah terseleksi dan temanya cocok ya, itu karya inovatifnya Ibu
ditulis dengan format seperti ini. Ini misalnya ya, kartu domino ya, gaple itu ya dipakai. Nah, ini ceritakan nanti latar belakangnya seperti apa, aksinya seperti apa, hasilnya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan karya inovatif Bapak Ibu ya, kalau berupa alat pelajaran. Ini yang pembelajaran berbasis permainan. Kalau yang berbasis IT, di sini juga ada Bapak Ibu ya. Nah, ini pembelajaran berbasis teknologi, misalnya augmented reality, kemudian VR, bisa kelas point dan lain sebagainya. Ini kayaknya ada kemarin. GWE, AI, Google Earth, Padlet. Saya kemarin lihat ada yang kelas point juga kemarin, kayaknya ada. Ini ya. Ulangan berbasis online menggunakan kelas point. Nih, ini Teh Umi sama Pak Muklis. Punya siapa ini? Pak Yohanis Seran. Ini penggerak Kombel juga bergema ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah pembelajaran berbasis IT. Jadi karyanya Ibu yang kemarin, karya inovatifnya, itu kan cuma karyanya saja. Iya. Ya. Sekarang dipraktekkan di pembelajaran, hasilnya bagaimana? Berhasil atau tidak? Itu nanti dimasukkan ke ide praktik baik. Tapi Itu ya, Bu. saya kan megang mata pelajaran kimia karena kami berada di pulau, jadi sering juga menggunakan praktikum itu pakai barang-barang apa yang ada gitu, nah Bu. Memanglah sudah dilakukan, tinggal perlu dicatat aja ya Bu ya, dibuat jadi Ya, dokumen. kayak semacam ini Bu tadi, media bekas untuk pembelajaran kimia ya. Betul Bu. Berarti dari Bitly tadi yang di bawah itu aja Bu ya, mengikuti prosedur itu Bu ya. Ya, betul Bu ya. Semangat untuk menulisnya, kemudian didokumentasikan foto-fotonya ya, alat peraganya, kemudian situasinya kelasnya, hasilnya. Oke, makasih banyak Bu ya. Semoga nanti bisa ada keluar tahun ini satu ide Baik. praktik Ya. baiknya Bu. Terima Ini kasih yang Bu. lanjutannya Pak, ini yang kedua, laporan observasi teman sejawat. Ini yang kedua ya. Ini Bapak Ibu bikinnya nggak usah ruwet ya Bapak Ibu. Yang ini yang RHK kompetensi menjadi partisipan praktik observasi pembelajaran teman sejawat. Nah ini contohnya ya. Nggak usah repot-repot Bapak Ibu, jangan suka merepotkan diri sendiri ya. Kapan kegiatannya itu ya, tulis di sini contohnya ini ya. Guru yang diamati siapa, mata pelajarannya, topiknya siapa, observernya siapa ya. Ini misalnya kemudian tanggalnya kapan dilaporkan. Lampiran pendukungnya, modul ajar, lembar percakapan kegiatan observasi, sama dokumentasi kegiatan. Itu saja laporannya Bapak Ibu. Ini modul ajarnya yang diamati. Kemudian ini fotonya saat kegiatannya observasi. Kemudian ini lembar percakapannya. Nah, ini Bapak Ibu, simpel ya Bapak Ibu ya. Jangan menyulitkan diri sendiri. Boleh dibagi Bu nanti di grup Bu. Semua sudah ada di dalam link materi Bapak Ibu. Oh Ada Bunda? iya Bu. Maaf Ada Bu, Bunda dalam? belum dibaca. Cuma di download Bu. Ya. Dibaca ya Bapak Ibu. Ya. Sudah saya siapkan semuanya. Baik. Siapa tadi yang mau bertanya? Terakhir, Bunda Johra, aktif Bunda Johra? Ada ya? Tadi grup saya lihat. Baik, Tenggelam. kenapa Bunda? Oh, jaringannya jelek ya? Iya. Baik. Jaringannya kurang bagus. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita telah menyelesaikan pertemuan kita yang hari ketiga Bapak Ibu. Besok materinya apa Bunda? Besok kinerja untuk guru. Baik Bapak Ibu, besok kita akan masuk kinerja untuk pengisian kinerja untuk guru ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan Budi? Iya Bapak Ibu, semua materinya, contoh-contohnya itu insya Allah sudah ada di dalam link materi. Kalau misalnya ada tambahan, pasti akan saya tambahi Bapak Ibu. Itu bisa berkembang ya. Nanti saya itu akan biasanya selalu menambahkan. Kalau misalnya saya sudah mengerjakan, saya tambahi itu
di link materinya. Ada update ya Bunda ya. Ya, jadi mohon Bapak Ibu berliterasi, nggak hanya sekedar mendownload materi, tetapi Iya, iya, iya. dibuka ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan kita malam ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih banyak untuk pemateri hebat kita Ibu Di Setiawati. Semoga Bunda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat.